kelompok kami dan lain sebagainya. Semua rekan-rekan yang ada di sini, alhamdulillah Pak, sudah banyak memberikan. Salah satunya ilmu yang diberikan oleh guru-guru kami sampaikan. Kami walaupun bisa seperti itu ataupun berdiri seperti ini, tidak bakal ada apa-apanya tanpa sosok seorang guru. Betul atau tidak? Betul. Maka kami ucapkan, haturkan banyak terima kasih. Alhamdulillah dari pihak kampus STIT Sirajul Falah telah memberikan kami kesempatan, telah memberikan kami waktu, di mana waktu dan kesempatan itu dalam hidup tidak bisa diulangi kembali. Maka kesempatan yang kami dapatkan dari Sirajul Falah ini kami manfaatkan semaksimal mungkin. Untuk selanjutnya, pesan saya ketika di sana, saya mendapatkan pesan dari salah satu tokoh masyarakat yang ada di sana. Mungkin beliau juga salah satu kepala sekolah yang ada di Cibanten sana, Pak. Kata beliau apa? Dalam hidup capek itu wajar. Lalu apa nih? Jadi alangkah baiknya kesempatan yang kita gunakan, yang kita punya, maka pergunakan sebaik mungkin. Jangan pernah lupa sosok seorang guru yang telah membimbing kita sampai detik ini. Maka daripada itu, hormatilah guru dan lain sebagainya. Kesempatan yang kita berikan, yang kita punya, manfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin kesan ataupun saran saya ketika selama KKM di sana, monitoring alhamdulillah Pak dari Bapak Ketua KKM kami di sini, alhamdulillah selalu memonitoring kami, selalu memberi semangat kami. Maka kami ucapkan banyak terima kasih. Lalu untuk sarannya, mungkin lebih baiknya Pak, ketika kedepannya nanti kegiatan KKM ini dilaksanakan ketika kami perkuliahan, jadi tidak menyita waktu liburan kami. Mungkin itu seharusnya waktu liburan yang harus dipergunakan untuk bertemu dengan keluarga, kami gunakan untuk KKM. Mungkin soalnya jauh ini mungkin selanjutnya kegiatan KKM ini, ketika tadi mendengarkan salah satunya ada KKM mandiri, mungkin itu suatu keberatan ya bagi kami. Kalau memang ada, mungkin kegiatan KKM yang pertama lebih dipanjangkan lagi Pak waktunya. Dalam waktu 30 hari ini mungkin bagi kami serasa kurang. Betul atau tidak? Jadi lebih baik lama, tapi kegiatannya ini sekali daripada sebentar, tapi ada sesi kedua aja gitu. Apalagi mandiri, waduh nggak ada teman Pak. Gitu. Ya mungkin dari saya, dari kami, pesan-pesan dan sarannya mudah-mudahan dapat diterima. Bagaimana ya? Kesalahan yang saya lontarkan akan dimaafkan sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu presentasi dari masing-masing kelompok. Ya, telah dipersiapkan untuk masing-masing kelompok satu orang yang berbicara. Sisanya boleh duduk di sebelah sini atau mendukung di sebelah sini sebagai supportnya. Kita akan mulai dari penurunan, dari mulai kelompok 1. Anda sudah siap juga presentasinya. Kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita panggil untuk ini ya. Kalau kelompoknya boleh langsung bawa. Durasinya seperti kemarin diumumkan, yaitu 10 sampai 15 menit ya. Jadi fokus kepada programnya, kemudian GID yang akan diajukan.
Jadi paling lama 15 menit satu kelompok. Tidak mesti ketua, tapi boleh juga yang lainnya. Ya, tidak mesti ketua. Jadi justru ketua itu biasanya ini apa namanya leader gitu ya. Jadi pendidikan. Nanti masing-masing maju ke depan. Semua kelompok maju ke depan yang berbicara satu. Boleh berdiri di sini kan di sana nggak lama. Ya, kita akan aturkan mulai dari kelompok satu. Silakan maju ke depan. Asik gembira. Oh itu ketuanya. Lagi sendirian itu. Nah itu Sultan ngapain dia? Sendirian itu. Mana teman jauh gua? Langsung missing. Ridwan mana Ridwan? Ridwan maju Ridwan. Sini kelihatan ya? Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, lemes amat sih masih pagi. Kurang kopi. Aduh. Semangat dong, masih pagi. Hawa-hawanya harus hawa gembira. Kata Pak Bisno tadi hawa gembira lah ya. Hawa nafsu. Harus menunjukkan hawa positif, bukan negatif, ya. Saya ulangi lagi ya salamnya ya, yang semangat jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua Panitia KKM SDT Sriwijaya Falah tahun 2023-2024 Bapak Dr. Wisnu MNI. Yang saya hormati Ketua SDT Sriwijaya Falah Bapak Dr. Emudin MSI. Yang saya hormati Ibu Haja Darmina, Bu Dr. Haja Darmina. Yang saya hormati Bapak Mr. Alex Maulana MAG dan para BPL ataupun dosen-dosen beserta jajarannya yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takzim saya kepada beliau semua dan teman-teman yang saya banggakan pada hari ini. Gimana kabarnya semuanya? Baik? Sehat? Kayaknya tuh lemes-lemes banget sih. Sorry, udah kita nggak ada dalam masa kampanye. Jangan pakai jargon, jangan. Ya, saya di sini kenalin, saya Sundadan Saputra, ya perwakilan dari kelompok 1. Ingin menjelaskan ataupun mempresentasikan apa sih selama 1 bulan itu kami ngapain sih di Gunung Gelis
yang katanya pedesaan gitu ya. Gunung Gelis, gunung yang cantik. Gitu. Jadi gitu bahasa Sundanya Pak ya, kurang lebihnya ya. Gitu, Gunung Gelis gunung yang cantik. Emang cantik sih, tempatnya indah, alamnya mempesona, maupun warga-warganya. Gitu. Ya, langsung aja ya, kita mempersingkat waktu ya. Ayo, langsung aja. Nah, di sini kami ada beberapa program kerja. Yang pertama itu program DBS. DBS ini bentar dulu Ibu Bildi. Santai. Yang pertama itu ada program DBS, Desa Bisa Sekolah. Gimana sih kok bisa kebentuknya Desa Bisa Sekolah di Gunung Gelis? Kalian tahu? Di Desa Gunung Gelis itu kami mendapatkan sebuah informasi bahwasanya ya, anak-anak SD ketika lulus mereka lebih memilih untuk bekerja ketimbang sekolah. Kenapa? Ya. Yang pertama itu tuntutan dari keluarga, karena ketahanan pangannya yang rendah dan kurangnya pengetahuan keluarganya ataupun orang tuanya bahwasanya itu anak mereka tuh lebih dipentingin kerja gitu, yang penting dapat uang terus meningkatkan ekonomi mereka. Padahal persepsi yang seperti itu yang harus kita ubah pada masyarakat yang ada di desa. Kan kita tahu untuk sekarang aja, untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang berkelas itu setidaknya ada pendidikan yang berkualitas. Makanya itu, dari itu kami membuatkannya sebuah program DBS ini untuk menciptakan ataupun membantu para keluarga dan anak-anak di sana yang setelah putus sekolah SD untuk bisa tetap melanjutkan pendidikannya sehingga mereka nanti bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Gitu ya. Ketika kami tanya nih ya sama anak-anak masa siswa yang putus sekolah SMP SMA, kalian tuh punya cita-cita gak sih? Punya, kata mereka. Mereka punya cita-cita yang tinggi. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi pemain futsal nasional, ada yang pengen jadi tentara, polisi, poluan. Tapi kata mereka apa? Kami terbatas biaya, kami terbatas sumber daya mengajarnya, pendidikannya. Kami pengen sekolah jauh, kami harus ke daerah Gadok dulu, Puncak, naik dulu. Sedangkan estimasi perjalanan dari Gunung Gelis ke Gadok untuk SMP SMA itu sekitar 1 jam, 1 jam setengah. Sedangkan mereka rata-rata itu nggak punya kendaraan bermotor karena ekonomi mereka yang sangat minim. Kalaupun harus ditempuh dengan jalan kaki, itu harus memakan sekitar 3 jam. Bayangkan, subuh-subuh, habis subuh, kudu berangkat pagi-pagi tanpa sarapan, terus bawa uang saku seadanya, terus pulang sekolahnya sore, dan pulang pun harus jalan lagi selama 3 jam. Kan kasihan. Gitu. Jadi ketika kami berbicara kepada kepala dusun ini, nah kan kepala dusun yang menciptakan yang pertama program siswa putus sekolah, diperuntukkan siswa-siswa yang putus dari SD dan mereka melanjutkan pendidikan mereka, dan itu dengan biaya yang minim, sebulannya hanya 25.000. Bayangkan, sebulan mereka harus membayar 25.000 untuk iurannya, tapi mereka masih mampu sebesar 25.000. Mereka nggak mampu sebulannya. Apalagi mereka harus ke sekolah yang lebih besar. Makanya itu kami menciptakannya program Desa Bisa Sekolah ini ya, untuk membantu para anak-anak muda di sana untuk bisa terus bersekolah agar mereka bisa mewujudkan impian-impian besar mereka. Dengan caranya ya, yang pertama itu kami sekarang sudah menjalankan yang namanya membuka volunteer ataupun sukarelawan. Volunteer. Ya.
Terus dan yang kedua juga kami juga sudah membuka mulai open donasi untuk mereka sehingga mereka terbantu nantinya dari segala aspek fasilitasnya. Mungkin itu program pertama. Yang kedua, ada program seminar pendidikan parenting. Ini di RW 5. Bagi yang di Sukatani yang lemparannya dari Gunung Gelis pasti tahulah RW 5 gimana ya. Ya. Nah, dengan suasana jalan yang cukup mengguncang nyawa, ya, naik turun gunung, lewati lembah, gitu bahasanya. Dengan jalannya yang rusak, udah kayak apaan tahu, ya, benar-benar terpencil di RW 5 ini. Kondisi masyarakat di RW 5 ini, ya, itu benar sama sekali nggak ada sekolah SD, nggak ada SMP, nggak ada SMA, nggak ada. Bahkan lahan mereka itu pure, yang punya mereka sendiri itu cuma sepetak tanah rumah. Selebihnya lahan seluas 70 hektar di sekitar mereka itu sudah diakuisisi dan diakui